Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Purwati Yuni Rahayu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya Alia Kurnia akan berpidato dengan tema korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan tindak kejahatan yang melanggar norma-norma yang dilakukan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum, menyelewengkan kekuasaan yang dia punya, sehingga hal ini dapat merugikan suatu negara. Pendengar yang saya hormati, akibat dari korupsi sendiri adalah menurunkan atau menghancurkan perekonomian suatu negara dengan menurunnya produktivitas negara, menurunnya pendapatan negara, bahkan sampai meningkatnya hutang negara. Hal ini akan berakibat kepada masyarakat yang nanti imbasnya adalah masyarakat yang semakin sengsara, padahal masyarakat sendiri pun tidak melakukan, tapi mereka juga yang kena imbasnya. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika ada suatu kasus korupsi yang sudah diketahui, yang sudah dibongkar kejahatannya itu, tapi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Ada di mana seorang pencuri ayam ini hukumannya itu lebih berat daripada pencuri uang rakyat gitu. Yang jelas-jelas para koruptor ini sudah memberikan efek negatif atau pengaruh negatif terhadap masyarakat dan negara itu sendiri. Indonesia negara kita tercinta ini telah menjadi perbincangan dunia dikarenakan angka korupsi di negara ini semakin tinggi dan semakin merajalela. Tidakkah kita malu dengan prestasi yang buruk itu? Membicarakan korupsi di negara kita ini tidak akan ada habisnya, karena akan selalu ada kejutan-kejutan baru yang dilakukan oleh para koruptor yang tidak tahu malu, yang dengan sangat-sangat jelas sangat merugikan negara kita tercinta ini. Tidak hanya bahan pangan saja yang bisa dibeli. Pada saat ini, zaman kita sekarang ini, hukum pun bisa dibeli. Jika sampai sekarang harta dan kekuasaan yang menjadi prioritas, maka kapan para koruptor, para tindak korupsi ini akan diberantas? Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1, tindak pidana korupsi dapat dipenjara paling sedikit 4 tahun dan paling banyak 20 tahun. Bukan hanya itu, para tindak korupsi ini bisa didenda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Para pendengar yang budiman, mari kita pikirkan kembali. Para pelaku korupsi ini melakukan tindak pidana korupsi bukan karena kekurangan finansial, tapi mereka haus akan kekuasaan dan kekayaan. Mereka tidak puas akan apa yang sudah mereka capai saat ini. Mereka tidak puas atas jabatan ataupun kekuasaan yang mereka dapat pada saat ini. Sebelum kita terjatuh ke dalam lubang yang sama, yang dimana akan berakhir dengan penyesalan, dimana akan berakhir dengan kesengsaraan masyarakat kita, tetaplah berpegang teguh dalam kejujuran dan kebijaksanaan. Angkatlah nama bangsa Indonesia sebagai bangsa anti korupsi, bangsa yang bebas akan korupsi. Mari kita katakan tidak pada korupsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.